Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar Engkau berbicara kepada kami. Kami mau dengar isi hati-Mu kepada setiap kami. Sebab kami meyakini ya Tuhan dan percaya bahwa kata-kata Tuhan, firman Tuhan, itu adalah firman yang hidup yang mengarahkan jalan kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat, memutuskan, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau dengar Engkau ya Tuhan. Engkau tuntun, Engkau pimpin kami, Engkau memampukan, memberikan kepada kami konsentrasi yang baik. Sehingga ketika firman Tuhan kami baca, renungkan, kami boleh sungguh merasakan Tuhan berbicara kepada kami. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu kemudian mengubahkan kami dan menolong kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan buat hamba-Mu yang terbatas, yang lemah. Engkau layakan, Engkau mampukan ya Tuhan, sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Ini doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami siap dengar Engkau berbicara kepada kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Ya Bapak kasih Tuhan, dasar perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Saya rindu kita membacanya secara bergantian. Nanti saya akan baca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-15. Galatia 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Nanti saya akan membacakannya dalam terjemahan TB2 ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya secara bertanggapan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sedikit lagi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Lagi pula aku ini, saudara-saudara, jikalau masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa,
melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ada euforia sana sini. Kita mungkin menyaksikan ada banyak perlombaan, ada banyak pertandingan yang dilakukan di dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Dan di gereja kita pada tanggal 17 Agustus itu juga ada acara kerja bakti. Dan saya melihat ada banyak orang bersuka cita ketika kerja bakti itu. Bahkan ada banyak euforia juga yang dilakukan oleh berbagai orang. Ada lomba, ada kesenangan sukacita luar biasa. Nah, Bapak kasih Tuhan, itu semua kita lakukan di dalam konteks kita sudah dimerdekakan. Kita tentu mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang sudah menganugerahkan kemerdekaan bagi kita, bangsa Indonesia. Kita mengucap syukur, berterima kasih kepada jasa-jasa para pahlawan yang sedemikian rupa telah berjuang sampai mati-matian. Sehingga hari ini kita menikmati kemerdekaan itu. Kita bebas melakukan banyak hal. Namun makasih Tuhan, kemerdekaan itu tentu harus diisi. Ada banyak hal yang lain yang perlu dimerdekakan. Merdeka secara ekonomi, merdeka secara pendidikan, semua orang bisa mengakses pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, makasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak hanya menganugerahkan kemerdekaan, kita bebas dari penjajahan. Tetapi sesungguhnya setiap orang juga dianugerahkan kemerdekaan. Kita mungkin bertanya, enggak, selama ini sepanjang hidup saya sudah merdeka, saya sudah bebas, saya tidak pernah dijajah orang lain. Saya bebas melakukan banyak hal. Bagaimana mungkin saya merdeka? Dari dulu saya sudah merdeka. Saya pernah tidak terjajah. Nah, Bapak kasih Tuhan, sesungguhnya sebelum kita mengenal dan percaya kepada Kristus, kita sesungguhnya adalah orang-orang yang menjadi hamba dosa. Kita sebelum mengenal dan belum percaya kepada Tuhan, tadinya adalah kita budak dosa, Bapak kasih Tuhan. Setiap orang yang berada dalam budak dosa dibelenggu oleh dosa itu. Ada satu istilah yang mengatakan tidak bisa tidak berdosa. Tidak bisa tidak berdosa. Jadi kecenderungan manusia itu adalah berdosa. Mungkin manusia itu berpikiran atau kita berpikiran ingin melakukan sesuatu yang baik, yang benar. Tetapi kita bisa jatuh, justru yang kita lakukan adalah dosa. Kesalahan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus bukan di dalam kitab Roma. Dia mengatakan sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus ingin melakukan yang baik, tetapi pada kenyataannya dia melakukan hal yang tidak baik. Dia melakukan hal yang jahat. Dan dia menambahkan lagi, dia berkata begini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu yang ada padaku. Pada bagian ini Paulus mengatakan betapa dosa itu membelenggu manusia. Manusia itu kecenderungannya untuk melakukan dosa. Dan Paulus memberikan istilah dengan dosa itu seperti hukum. Bapak kasih Tuhan, mungkin saya pernah jelaskan juga. Dosa itu seperti hukum gravitasi, Bapak kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tahu apa itu hukum gravitasi. Gravitasi itu adalah hukum yang menarik segala arah kepada dirinya. Hukum ini
dengan sempurna telah membuat segala sesuatu sesuai dengan perintahnya. Bukan dalam arti perintah dari luar, tetapi sebuah kekuatan gitu ya, yang membuat segala sesuatu itu mematuhi perintahnya. Contohnya Bapak kasih Tuhan, ketika kita lempar batu, batu itu selalu jatuh kemana Bapak kasih Tuhan? Ke bawah ya. Apapun yang kita lakukan, air kita lempar dan lain sebagainya akan selalu jatuh ke bawah. Ke bawah kita lempar sekencang mungkin, sekuat mungkin. Tapi nanti ada sampai titik tertentu, dia akan lagi kembali ke bawah. Nah, seperti itulah dosa begitu kasih Tuhan. Dosa itu seperti itu dalam pengertian kecenderungan kita selalu ditarik ke arah dosa itu. Kita selalu dibelenggu gitu ya. Segala keinginan kita sebenarnya banyak hal yang baik. Tetapi pada akhirnya seringkali hal yang tidak baik kita lakukan. Misalnya saja Bapak kasih Tuhan, siapa sih yang gak tahu pornografi itu tidak baik? Semua orang pasti tahu pornografi itu yang tidak baik. Banyak orang tahu bahwa pornografi itu tidak baik. Tetapi kenapa orang bisa jatuh dalam dosa pornografi? Ada daya tarik yang kencang menarik dia ke sana. Begitu juga kasih Tuhan, dosa kemarahan siapa yang gak tahu? Kemarahan itu gak baik. Kemarahan itu seringkali menghancurkan banyak relasi. Seseorang yang marah kepada anaknya bisa menyakiti hati anaknya. Tapi seringkali bukan, banyak orang tidak bisa mengendalikan diri. Dia seperti terlepas begitu saja. Siapa yang tidak tahu hawa nafsu, kesombongan, iri hati, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi orang kemudian justru manusia jatuh dalam dosa itu. Dan mungkin masih banyak dosa-dosa yang lain Bapak kasih Tuhan. Kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi kita kemudian jatuh di dalamnya. Nah inilah hukum dosa itu Bapak kasih Tuhan. Dosa itu seperti menjajah di kita sedemikian rupa. Dosa itu membelenggu kita sedemikian rupa seakan-akan kita tidak bisa bebas darinya. Makanya Paulus mengatakan, aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh maut maksudnya adalah kecenderungannya untuk melakukan dosa. Paulus menyadari bahwa dosa itu memperbudak manusia. Dosa itu membelenggu manusia dan celakanya Bapak kasih Tuhan. Manusia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Namun Bapak kasih Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Allah. Allah itu membebaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan Yesus Kristus turun ke tengah-tengah dunia ini. Dia hidup sebagai manusia, menderita, dan kemudian disalibkan. Dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Bahkan Kristus menjadi teladan. Teladan bagi kita setiap orang percaya melihat dia yang tidak pernah melakukan dosa. Sekalipun bisa saja jatuh dalam dosa, tetapi Kristus tidak pernah melakukan dosa. Jadi kita sebagai orang-orang percaya dibebaskan dari belenggu dosa. Dari yang tadinya tidak bisa, tidak berdosa, menjadi bisa tidak berdosa. Karena kita mengikuti teladan Kristus. Selain dimerdekakan dari belenggu dosa, Bapak kasih Tuhan, Kristus juga kita memerdekakan kita dari belenggu maut. Maut itu dalam Alkitab ada tiga hal ya Bapak kasih Tuhan. Yaitu maut atau kematian jasmani. Semua kita di tempat ini pasti mati, tapi mungkin waktunya saja yang berbeda-beda. Mungkin ada yang cepat, ada yang lama dan lain sebagainya. Kita semua pasti mati. Kemudian ada kematian yang kedua, yaitu kematian rohani. Kematian rohani artinya terpisah dari Allah. Dan yang ketiga, kematian yang kekal, yaitu penghukuman di dalam kekekalan. Nah, baik kasih Tuhan, setiap kita juga dimerdekakan dari ini. Artinya memang kita pasti yang mati secara rohani. Tetapi setiap orang yang percaya, dia akan hidup lagi secara rohani. Artinya dia akan bisa menikmati relasi yang indah dengan Tuhan. Dan kemudian bagi kasih Tuhan, kita juga akan mengalami pembebasan dari hukuman yang kekal. Kita akan menikmati relasi yang indah dengan Tuhan. Kristus
sudah memerdekakan kita. Kristus memerdekakan kita dari belenggu dosa. Kristus memerdekakan kita dari maut, keterpisahan dengan Allah. Kita perlu menikmati itu. Namun Bapak yang kasih Tuhan, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya hidup di dalam kebebasan dan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menghidupi kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita? Paulus mengatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Paulus mengingatkan kita atau orang Galatia bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka berdirilah teguhlah di dalam pendirian itu, bahwa Kristus itu sudah memerdekakan kita. Berdiri teguh artinya jangan goyah, jangan goyang, tetapi memiliki pendirian yang kuat di dalam pemahaman itu. Jangan mau dipengaruhi selain hal itu. Nah, mengapa Paulus perlu mengingatkan supaya kita memiliki pendirian yang teguh terhadap kemerdekaan di dalam Kristus? Hal ini karena pada kenyataannya setelah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, orang bisa salah paham apa artinya kemerdekaan itu. Bahkan orang bisa juga jatuh di dalam perbudakan yang baru. Nah, mari kita lihat kasih Tuhan, perbudakan apa gitu ya. Nah, kasih Tuhan, kalau kita melihat kasih Tuhan latar belakang dari firman Tuhan ini, jemaat Galatia itu tadinya adalah orang-orang yang hidup dalam perhambaan dosa seperti kita. Mereka hidup dalam percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pesta pora, dan lain sebagainya. Mereka tenggelam di dalam dosa-dosa itu. Bobroknya lagi, sistem pada saat itu juga mendukung dan menganjurkan hidup dalam dosa. Misalnya saja penyembahan berhala itu meyakini bahwa itu berkaitan dengan kesuburan dan lain sebagainya. Ada juga istilah pada saat yang mengatakan, nikmatilah hidupmu, kamu besok mati. Apa yang kamu lakukan sekarang gak ada gunanya di masa depan. Jadi ya berbuatlah sesuka-sukamu, sepuas-puasmu. Dan mereka semakin dibelenggu oleh dosa. Tapi puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan, suatu saat Paulus datang ke sana. Mereka mendengar Injil, mereka mendengar kabar baik, dan kemudian mereka dimerdekakan dari dosa itu. Mereka menyadari bahwa Kristus yang merendahkan dirinya, mati tanpa dosa dan bangkit dengan penuh kemenangan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami pembebasan. Itulah yang kemudian mereka rasakan. Tapi tidak lama sesudah itu, ada banyak orang datang kepada mereka. Mengatakan kepada mereka hal-hal yang tidak benar. Orang-orang tersebut adalah guru-guru atau pengajar-pengajar palsu. Mereka mengajarkan bahwa kemerdekaan itu, keselamatan itu tidak hanya dalam Kristus. Tetapi kamu harus disunat dulu. Kamu harus mengikuti tradisi-tradisi Yahudi dulu. Kamu harus mengikuti hukum Taurat dulu. Baru kamu benar-benar selamat. Jadi seakan-akan mengatakan bahwa betul, Kristus sudah menyelamatkan, tetapi harus ditambah dengan hukum Taurat, harus ditambah dengan sunat. Apakah benar itu, Bapak kasih Tuhan? Keselamatan, kebebasan di dalam Kristus itu harus ditambahkan dengan tradisi, perbuatan, atau hukum Taurat? Jelas tidak, Bapak kasih Tuhan. Sebab bagi kita orang percaya, keselamatan atau kemerdekaan itu hanya ada di dalam Kristus. Ketika seseorang menambahkan sesuatu yang lain di dalam apa yang sudah Kristus lakukan, sebenarnya ia sudah di luar daripada Kristus itu. Makanya Paulus ngomong begini, makasih Tuhan. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan hukum Taurat dan lepas dari Kristus. Nah, Paulus menegaskan di sini bahwa cukup di dalam Kristus setiap orang dimerdekakan. Gak perlu ditambahkan dengan sunat, gak perlu ditambahkan dengan tradisi Yahudi, gak perlu ditambahkan dengan hukum Taurat. Atau orang-orang pada masa sekarang gak perlu.
ditambahkan dengan perbuatan-perbuatan. Nah mungkin kita masih bingung Bapak kasih Tuhan. Jika anugerah itu ditambah dengan hukum atau hukum Taurat atau dengan perbuatan baik, kita bisa pahaminya sebagai berikut. Katakanlah Bapak kasih Tuhan, salah satu lukisan termahal di dunia. Yang saya tahu itu salah satu lukisan termahal di dunia itu adalah Mona Lisa ya. Mona Lisa yang karya Leonardo da Vinci. Itu merupakan karya yang termahal di dunia. Terakhir saya cek itu harganya sekitar 800 triliun lebih gitu ya. Mungkin udah naik lagi sekarang. Nah lukisan ini merupakan lukisan dengan nilai yang tinggi Bapak kasih Tuhan. Lukisan yang saya sangat mahal. Katakanlah suatu hari gitu ya. Saya punya lukisan itu. Walaupun itu nggak mungkin. Saya punya lukisan itu kemudian saya bawa di rumah saya. Dan kemudian ketika saya bawa di rumah saya tahu bahwa lukisan ini dibuat seorang maestro. Seorang legenda yang ternama. Dengan karya yang sempurna luar biasa indah. Tapi suatu hari saya bawa ke rumah saya. Di rumah saya kemudian saya iseng. Saya ambil kuas gitu ya, kuas. Kemudian saya berpikir, wah ini kayaknya perlu ditambahkan nih di dalam karya Leonardo da Vinci ini. Saya perlu tambahkan orang misalnya di sini. Tambahkan orang dengan gambar yang mungkin kurang bagus. Saya tambahkan goresan-goresan yang menurut saya menarik dan indah. Dan kemudian suatu hari Bapak kasih Tuhan, saya bawa ke pelelangan. Kira-kira apa yang terjadi Bapak kasih Tuhan? Menurut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau karya itu dijual lagi, apakah harganya karena saya tambahkan goresan itu, harganya menjadi melambung tinggi? Apakah harganya menjadi, tadi katakanlah 800 triliun menjadi 1000 triliun? Rasanya tidak bukan? Orang mungkin akan ngumpat kepada saya, apa-apaan ini? Kenapa ditambahkan begini? Gitu dan lain sebagainya. Mungkin harganya akan menjadi jatuh. Karena karya yang maha indah itu ditambahkan oleh seorang Tio yang tidak mengerti tentang lukisan. Itu membuat karya yang indah itu menjadi rusak. Bapak kasih Tuhan, demikianlah dengan Injil, Bapak kasih Tuhan. Demikianlah dengan karya Kristus yang sudah memerdekakan kita, bukan? Karya Kristus itu begitu mahal. Tidak ternilai dengan apapun. Kristus itu sudah turun ke tengah dunia. Yang menyelamatkan kita di atas kayu salib. Dan kemudian kita berkata, enggak cukup. Saya perlu menambahkan perbuatan saya. Saya perlu menambahkan tradisi-tradisi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita berkata begitu, sebenarnya kita sedang meruntuhkan apa yang sudah Kristus kerjakan. Seakan-akan karya Kristus itu enggak cukup. Sesungguhnya Bapak Ibu kasih Tuhan, karya Kristus di atas kayu salib itu sempurna. Itu sudah sungguh sangat baik, sudah sangat cukup membebaskan dan menyelamatkan kita. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan dengan tradisi apapun. Kita tidak perlu lagi menambahkan dengan hal apapun. Seberapa besar sih perbuatan kita sehingga itu bisa menyelamatkan kita. Tidak kasih Tuhan. Karya Kristus sudah sedemikian agung. Karya Kristus sudah demikian besar. Penambahan kepada karya Kristus justru merusak keindahan tersebut. Untuk itu kasih Tuhan, kita harus meyakini dan sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah merdeka. Dan karya Kristus itu cukup bagi kita. Ketika kita menambahkan, justru kata Paulus itu akan memasuki kepada kuk perhambaan yang baru. Kuk penghambaan yang baru seperti apa yang kasih Tuhan? Kuk atau hukum Taurat itu berbicara tentang aturan-aturan yang mengikat. Pada saat itu bangsa Yahudi sebelum kedatangan Kristus terikat dengan berbagai aturan-aturan. Perintah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Bahkan mereka merangkum ada sekitar 600 lebih aturan yang yang wajib dipatuhi. Nah, kasih Tuhan, kalau orang-orang
Galatia itu kembali melakukan hukum Taurat, sebenarnya mereka akan memasuki perbudakan yang baru. Mereka harus mematuhi seluruh hukum-hukum itu. Dan di dalam Yakobus 2 ayat 11 dikatakan begini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap keseluruhan. Artinya, kasih Tuhan, kalau ada satu orang mau ngikut tradisi orang Yahudi, itu tidak hanya berbicara tentang sunat. Itu berbicara keseluruhan hukum Taurat dia harus lakukan. Dan celakanya kasih Tuhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mematuhi seluruh aturan-aturan hukum Taurat itu. Sebab hukum Taurat sesungguhnya adalah memberikan memberikan cermin betapa berdosanya manusia. Nah, kasih Tuhan, ini menjadi tekanan bukan di dalam kehidupan orang-orang Farisi. Bagaimana mungkin mereka melaksanakan seluruh hukum itu kalau salah satu saja gagal. Mereka berada di dalam tekanan demi tekanan untuk melakukan berbagai hukum-hukum itu. Hukum Taurat itu menjadi satu beban yang besar yang menekan mereka. Di mana mereka melakukan sesuatu yang pasti tidak bisa menyelamatkan mereka. Itu menjadi beban yang besar. Nah, kasih Tuhan, hukum Taurat itu membuat mereka kemudian masuk ke dalam perhambaan yang baru. Bapak kasih Tuhan, ada seorang anak kecil Dari kecil, ia ini dididik sangat luar biasa sekali sama orang tuanya. Bahkan dididik dengan disiplin dan didikan yang keras. Anak ini pernah dihajar oleh ibunya ketika dia kedapatan mencuri kacang Dia dicambuk, dipukulin luar biasa. Kemudian dia pernah minggat dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam hal-hal rohani diajarkan kepadanya supaya menghormati Allah. Dan di dalam pikirannya kasih Tuhan, didikan yang dia dengar itu Allah itu seperti sesuatu yang menghantui Kalau salah dipukul, kalau salah pasti dipukul. Nah, setelah dewasa, kemudian dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ketika dia menjadi hamba Tuhan, bayang-bayang yang di dalam pikirannya Allah itu adalah Allah yang tukang hukum. Makanya kemudian setiap kali dia melakukan aktivitas-aktivitas rohani, itu dilakukan dengan apa? Itu dilakukan dengan penuh ketakutan. Makanya setiap kali dia berbuat dosa, dia mohon ampun. Dia berbuat dosa, dia mohon ampun dan lain sebagainya. Di dalam pikirannya Allah itu suci, adil, bahkan bengis. Maka kemudian segala aktivitas rohani yang dilakukan di dalam ketakutan, dilakukan di dalam seperti ada ancaman, seperti ada seseorang yang selalu menjaga dia, kalau salah pasti dipukul, kalau salah langsung dihukum dan lain sebagainya. Tapi kasih Tuhan, ia mengalami depresi yang luar biasa di dalam menghidupi hukum-hukum Tuhan itu. Karena dalam melakukan aktivitas rohani itu yang ada adalah ketakutan demi ketakutan. Dia melakukan aktivitas rohani itu kemudian dengan apa? Penuh dengan kelelahan dan luar biasa, menjadi depresi dan tertekan. Namun suatu hari kemudian dia menemukan firman Tuhan yang mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan dia. Karena apapun yang dilakukan manusia tidak akan mampu menyelamatkan manusia, bukan? Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Ketika ia menyadari bahwa keselamatan itu anugerah Allah, itu sungguh membebaskan dia, memberikan satu kelegaan yang besar. Nah, Bapak kasih Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka di dalam Kristus? Nah, Bapak kasih Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita harus mengingat bahwa Kristus itu cukup menyelamatkan kita. Biarlah kebebasan itu, kemerdekaan itu di dalam Kristus itu yang kemudian menggerakkan seluruh aktivitas rohani kita. Bukan sebaliknya aktivitas rohani itu yang menyelamatkan kita. Aktivitas rohani yang kita lakukan bukan digerakkan oleh ketakutan dan hukuman. Tapi karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Kita
Seorang yang diselamatkan di dalam Kristus, ia akan melakukan aktivitas rohani dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Katakanlah misalnya ketika kita datang beribadah ke tempat ini, kita datang digerakkan oleh ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan karena kita takut kualat, karena tidak ibadah, bukan. Kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, itu dengan perasaan sukacita. Bukan karena kita takut nanti dihukum, kita kan lagi ada di gereja. Tuhan sedang melihat kita, nanti kalau kita enggak nyanyi, waduh nanti Tuhan pasti hukum kita, bukan. Tetapi kita memuji Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan karena Kristus sudah membebaskan kita. Kita membantu orang lain, kita mendukung orang lain. Bukan karena apa supaya mendapatkan pahala misalnya. Tetapi karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Itu yang pertama bagi kasih Tuhan. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam dosa, baginya Kristus itu sudah cukup. Kristus sudah cukup menyelamatkan dia. Dan dia akan melakukan segala aktivitas rohaninya berdasarkan kemerdekaan itu. Bukan di bawah bayang-bayang penghukuman. Bukan di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Bayang-bayang hukum Taurat, bayang-bayang hukum itu hanya menjadi perbudakan yang baru. Maka kasih Tuhan, Kristus cukup bagi kita. Kemudian maka kasih Tuhan, kemerdekaan yang sejati sesungguhnya adalah ketika kita berada di dalam Tuhan. Maka kasih Tuhan, terkadang orang bisa sesalah memahami apa artinya merdeka di dalam Kristus. Kalau kita membaca di dalam KBBI, merdeka itu artinya bebas, berdiri sendiri, artinya otonomi gitu ya. Tidak terkena atau lepas tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada pihak lain. Tapi kasih Tuhan, dari definisi ini saja kita bisa salah paham. Kita bisa memahami bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang bebas kita lakukan tanpa ada otoritas apapun di dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya, Bapak kasih Tuhan, apakah kita bisa hidup sebebas-bebasnya, semau-maunya, tanpa ada otoritas di dalam hidup kita? Enggak, bukan. Bisakah kita merdeka tanpa ada otoritas di dalam hidup kita? Tidak, Bapak kasih Tuhan. Merdeka tidaklah selalu berarti bebas melakukan segala apa yang ingin kita lakukan. Mungkin ada orang yang berpikiran bahwa saya ini sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka saya bebas melakukan apa saja. Termasuk bebas melakukan dosa. Saya sudah dimerdekakan oleh Kristus, saya berdosa hari ini, nanti tinggal mohon pengampunan sama Tuhan. Saya nipu orang lain, ya nggak apa-apalah. Nanti tinggal gampang. Nanti Tuhan kan Maha Pengampun, Tuhan baik. Ya kalau kita datang kepadanya, Dia pasti mengampuni. Kemudian kita merdeka dan kita menganggap sengaja mengumbar hawa nafsu dan berpikir ini hak saya, ini privasi saya. Saya mau menyalurkan hawa nafsu kepada siapa saja itu urusan saya, itu udah personal saya, enggak ada otoritas Dia atas saya. Siapa itu Tuhan dan lain sebagainya. Saya orang merdeka dan bebas melakukan apa saja. Nah menurut saya bagi kasih Tuhan ini adalah kebebasan yang keblinger gitu ya. Saya percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti tidak berpikiran demikian bagi kasih Tuhan. Seorang yang percaya kepada Kristus, seorang yang sudah dimerdekakan, akan enggan untuk melakukan dosa. Seorang yang merdeka dan percaya kepada Kristus, ia akan berduka cita atas dosanya. Seorang yang berpikiran bebas melakukan dosa, sesungguhnya ia masih di dalam perbudakan dosa itu. Makanya dengan jelas Paulus ngomong begini, kasih Tuhan. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa yang ingin kalian lakukan.
Pada bagian ini Paulus mengingatkan bahwa supaya kita tidak memakai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan untuk hidup dalam dosa. Lalu merdeka itu seperti apa bekasih Tuhan? Kita bisa baca dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan begini. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Di sini Petrus mengasih tahu, orang yang merdeka bukanlah orang yang melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Dan dia menambahkan yang kedua, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi Petrus menambahkan, seorang yang merdeka adalah seorang yang hidup sebagai hamba Allah. Seorang yang dibebaskan di dalam Kristus, dia hidup di dalam Kristus. Nah mungkin kita bertanya bagi kasih Tuhan, kita tadinya hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba Tuhan atau hamba Allah. Sepertinya ini mungkin kita berpikiran, ini bukannya perbudakan yang baru. Yang tadinya hamba dosa, sekarang hamba Kristus. Apa bedanya? Apa bedanya bagi kasih Tuhan? Bukankah kita menjadi slave atau budaknya Tuhan? Bapak kasih Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa merdeka di dalam dan menjadi budaknya Tuhan dalam satu kesempatan, Bapak kasih Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, hal ini tidak bertentangan begitu ya, tidak kontradiktif. Kita merdeka justru di dalam Tuhan. Ada yang menggambarkan bahwa sesungguhnya ketika Kristus membebaskan kita, kita masuk di dalam relasi dengan Dia. Ketika kita masuk di dalam relasi dengan Allah, Allah bebas mengasihi kita dan kita bebas mengasihi Allah. Ia mencurahkan kasih-Nya kepada kita dan kita pun tidak tanpa otoritas. Kita percaya bahwa ada otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melaksanakan segala sesuatu, kita tahu ada Tuhan. Dan kita melaksanakan segala sesuatu itu di dalam ketundukan dan ketaatan. Ada yang menggambarkannya ini seperti ikan yang hidup di dalam air. Bahwa kasih Tuhan, jika ikan ingin berkata kepada dirinya, dia ingin bebas sebebas-bebasnya. Dan dia kemudian lepas dari air. Tadinya dia ada di air, kemudian saya tidak ingin terikat dengan air. Air ini membelenggu saya, kemudian dia lompat naik ke darat. Kira-kira apa yang akan terjadi Bapak kasih Tuhan? Dia akan mati bukan? Dia akan mati. Sesungguhnya di dalam airlah ikan itu bebas beraktivitas. Di dalam airlah ikan itu berenang. Di dalam air itu menjalin relasi dengan ikan yang lain. Di dalam air dia makan dan lain sebagainya. Dia berada di dalam keterikatan dengan air. Ketika dia lepas dari air, justru dia akan mati. Ikan terikat dengan air, namun ia tetap bebas bukan? Ia bebas melakukan segala hal di dalam air. Begitu juga kita sebagai orang percaya Bapak kasih Tuhan. Di dalam Allah kita bebas mengasihi Allah. Makanya di dalam Galatia ini Paulus menekankan bahwa sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus, maka kita seharusnya tinggal di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah itu kita bebas mengekspresikan kasih kita, cinta kita. Kita akan menikmati segala atribut-atribut ilahi. Kita akan menikmati sukacita di dalam Dia. Kita akan menikmati kemurahannya. Kita akan menikmati kebaikannya dengan bebas di dalam Dia. Dan itu juga harusnya terwujud di dalam hidup kita. Kita mengekspresikan kasih kita kepada Allah. Kita menyembah Dia. Kita memuliakan Dia dengan penuh sukacita. Itu hanya kita nikmati ketika kita menjadi hambanya Tuhan. Terikat. Membiarkan Dia menjadi otoritas di dalam hidup kita. Sesungguhnya kalau kita lakukan bukan hal-hal yang seperti itu. Yang kita lakukan iri hati, misalnya perselisihan, dengki dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak berada di dalam Dia. Seorang yang berada Dia adalah seorang yang dihinggap atau dipimpin oleh Roh Kudus. Seorang yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Sebagai orang yang percaya dan tinggal di dalam Tuhan, menjadi hambanya Tuhan, maka itu akan terekspresi keluar, kasih Tuhan.
kemerdekaan itu akan terwujud di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita akan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Relasi kita dengan Tuhan harusnya terekspresi kita ketika kita berelasi dengan orang lain. Kita akan menjadi lebih sabar, kita akan lebih mengasihi, kita akan lebih mencintai, kita menjadi pemurah dan pemaaf. Itu adalah sikap orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan. Jadi ada dua hal. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan dalam Tuhan, dibebaskan dari dosa. Yang pertama, Kristus itu cukup bagi kita. Kita tidak perlu menambahkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, penghukuman dan lain sebagainya. Kristus sudah memerdekakan kita. Dia melepaskan kita dari belenggu dosa. Bahkan kita juga dimerdekakan dari kematian yang kekal, dari penghukuman. Itu membuat kita harusnya lega. Dan yang kedua, seorang yang merdeka di dalam Kristus adalah seorang hambanya Tuhan. Artinya mengekspresikan kasih, menikmati relasi dengan Tuhan dan itu terwujud di dalam segala relasi-relasi kita. Bapak kasih Tuhan, di mana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengekspresikan karya keselamatan dalam Tuhan? Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk karya Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang telah menyelamatkan kami. Itu membuat kami lega, membuat kami bersyukur. Dan seharusnya kami mewujudkan ekspresi keselamatan, kemerdekaan itu dengan menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.